Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan siap belajar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu hari ini bermanfaat. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa di antara teman-teman kamu yang tidak hadir? Farah dengan Anita. Oh iya, baik. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, bagus. Berarti kalian masih ingat. Hari ini kita lanjut materi yang dekat sekali dengan kehidupan kalian. Ya, anak-anak, siapa di sini tadi pagi beli jajan di kantin? Atau pernah belanja online? Pernah? Nah, itu semua termasuk jual beli. Tapi dalam Islam, jual beli tidak hanya sekedar tukar uang dengan barang, ya. Ada aturan supaya dalil dan tidak merugikan. Jadi kalau penjual berbohong tentang kualitas barang itu boleh atau tidak? Tidak boleh, betul. Karena di dalam Islam jual beli harus jujur dan amanah. Dalam pembelajaran hari ini kita tidak hanya belajar teori, tetapi juga membentuk karakter profil Pancasila yang ingin kita capai dalam beriman dan bertakwa. Ya. Berakhlak mulia, kreatif, serta mampu bekerja sama. Jadi, nanti saat diskusi, kalian belajar jujur, saling menghargai, dan kompak dengan kelompok. Nah, kalau bekerja kelompok, sikap apa yang harus kita tunjukkan? Saya kerjasama, saling menghargai. Ya. Nah, itu termasuk profil pelajar Pancasila, ya. Dalam Islam jual beli boleh dan bahkan bisa jadi ibadah kalau dilakukan dengan jujur. Lebih baik lagi kalau kita mengiringinya dengan sedekah supaya rezeki kita berkah. Tujuan kita hari ini adalah agar kalian bisa menjelaskan pengertian jual beli, dalilnya, syarat dan rukunnya, macam-macamnya serta praktik jual beli yang benar dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ibu mau tanya, menurut kalian apa itu jual beli? Menukar barang dengan uang. Ya. Bagus jawabannya. Jadi jual beli itu bukan hanya menukar uang dengan barang, tetapi dalam Islam ada aturan supaya tidak ada yang dirugikan. Nah, menurut kalian kalau penjual berbohong tentang kualitas barang itu termasuk jual beli yang benar atau tidak? Betul, itu tidak benar karena di dalam Islam jual beli harus jujur dan adil. Supaya pemahaman kita lebih jelas, sekarang kita akan menonton video singkat tentang jual beli dalam Islam. Silahkan diperhatikan ya. Sambil nonton, coba kalian ingat poin-poin pentingnya ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang jual beli atau al-bai'u, artinya mengganti, menjual, jual beli atau tukar menukar sesuatu. Jual beli menurut istilah menukarkan sesuatu barang dengan barang lain atas dasar sukarela dengan menggunakan alat pembelian yang sah atau ribah atau dengan harta benda yang lain, dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diatur oleh syarat.
Dalil jual beli. Dalil jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275 yang bunyinya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil yang kedua yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 29 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan kata sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dari video tadi ya, poin penting apa yang kalian bisa tangkap? Saya, Bu, Ya, silakan. jual beli itu suka sama suka. Ya, terima kasih jawaban. Sekarang kita akan belajar lebih mendalam dengan cara berdiskusi kelompok ya. Kemarin kan sudah Ibu bagikan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Jadi tugas kalian adalah membaca pertanyaan di LKPD ini dengan teliti, lalu berdiskusi jawabannya bersama teman kelompok. Pastikan semua anggota ikut berpendapat, jangan hanya satu orang saja yang bekerja. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, silakan angkat tangan, nanti Ibu bantu. Ingat, tujuan kita bukan hanya mencari jawaban, tetapi belajar bekerja sama, saling menghargai dan jujur dalam berdiskusi. Oke, sekarang Ibu bagi ya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Oke. Silakan kalian berdiskusi. Setiap kelompok membuat simpulan, ya, itu dari hasil diskusi kalian. Simpulan ini berisi pengertian jual beli menurut Islam, ya, dan bagaimana praktik jual beli yang benar. Tuliskan simpulan tersebut di bagian akhir LKPD kelompok, ya, dengan rapi dan jelas. Gunakan kalimat singkat tetapi mudah dipahami, ya. Setelah selesai menulis, periksa kembali jawaban kelompok kalian. Apakah semua anggota sudah setuju? Kalau sudah sepakat, berarti simpulan kalian semua sudah siap untuk dipresentasikan nanti di depan, ya. Baik, anak-anak, silakan lanjut berdiskusinya ya. Ibu akan berkeliling sebentar untuk melihat bagaimana kerjasama kalian dalam berkelompok. Pastikan semua anggota kelompok ikut berdiskusi ya. Nah, jangan ada yang hanya diam saja. Ya, semuanya boleh menyampaikan pendapat. Diskusinya tetap santai tapi fokus pada pertanyaan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Coba Ibu lihat jawabannya. Sudah bagus. Kalian sudah menuliskan pengertian jual beli dengan benar. Tinggal ditambah lagi contoh praktiknya supaya lebih lengkap. Kelompok kita akan melakukan jual beli. Kita tentukan temanya, ya. Apa temanya teman-teman? Bagaimana temanya jual beli buku aja ini? Boleh. Nah, sekarang kalian sudah menentukan temanya ya. Nah, silakan kalian tulis di dalam LKPD ini ya. Apakah ada kelompok yang merasa kesulitan dalam berdiskusinya? Tidak ya, berarti lancar diskusinya, mantap. Jadi alhamdulillah diskusinya lancar. Jadi sebentar lagi waktu kita habis untuk berdiskusi, kita akan mempresentasikannya ke depan. Oke. Baiklah anak-anak, waktu berdiskusinya telah selesai ya.
Sekarang kita masuk ke tahap presentasi. Jadi Ibu minta di sini kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Pagi. Hari ini kami akan melakukan contoh praktik jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam dalam Islam. Dalam Islam, jual beli harus jujur, jelas barangnya, dan dilakukan dengan suka sama suka. Teman saya bernama Ferdi sebagai pembeli dan Afrida sebagai penjual. Assalamualaikum Kak, saya akan membeli buku tulis ini, harganya berapa? Waalaikumsalam. Buku tulis ini harganya 5.000 per buku. Kondisinya masih baru dan kertasnya tebal. Baik, saya beli 2 ya. Jadi totalnya berapa? Ya betul. Buku bisa dicek dulu kalau mau supaya yakin. Nah. Iya, bagus Kak. Saya setuju beli 2 buku ini. Baik, saya juga setuju menjualnya. Totalnya 10.000. Ini uangnya. Terima kasih. Ini bukunya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dari percakapan tadi, kita bisa melihat bahwa jual beli dilakukan dengan jujur, barangnya jelas, harga dipastikan, dan kedua belah pihak sama-sama rela. Itulah contoh jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena tidak ada paksaan dan tidak ada penipuan dan saling ridho. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD kami tentang jual beli dan praktiknya. Yang pertama, pengertian jual beli. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga tertentu dan dilakukan secara suka tanpa paksaan. Yang kedua, tujuan jual beli. Tujuan jual beli di antara lain ada memenuhi kebutuhan hidup manusia, mendapatkan keuntungan secara halal, membantu orang lain memperoleh barang yang dibutuhkan, dan menjalin hubungan sosial dan kerjasama antar manusia. Yang ketiga, ada syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli. Rukun jual beli ada penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga atau alat tukar, ijab dan kabul atau kesepakatan. Syarat jual beli yaitu penjual dan pembeli harus berakal dan tidak dipaksa. Barang harus halal dan bermanfaat. Barang milik sendiri atau diizinkan pemiliknya, harga jelas dan disepakati bersama. Yang keempat, macam-macam jual beli. Jual beli tunai, jual beli kredit atau cicilan, jual beli barter, tukar barang dengan barang, atau jual beli online atau daring. Yang kelima, cara jual beli sesuai syarat, yaitu dilakukan dengan jujur dan tidak menipu, barang yang dijual halal, tidak mengurangi ketimbangan atau kualitas, ada kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami tentang jual beli dan praktiknya. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari hasil presentasi kelompok 2, apakah kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi isi dari presentasi dari kelompok 2? Oke, tidak ada bertipas ya. Jadi mari kita kasih aplaus kepada kelompok 2.
kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu guru dan teman-teman semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang jual beli dan praktiknya. Materi ini sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan pada sehari-hari. Kita hampir setiap hari melakukan jual beli. Misalnya saat jajan di kantin. Isi presentasi 1. Pengertian jual beli. Jual beli itu sederhana. Adalah kegiatan menukar barang dengan uang atau barang dengan barang yang sudah disepakati bersama. Yang penting di sini adalah sama-sama setuju dan tidak ada pemaksaan. 2. Tujuan jual beli. Kenapa sih orang melakukan jual beli? Untuk memenuhi kebutuhan seperti membeli makanan atau alat tulis. Untuk mencari penghasilan bagi penjual. Untuk saling membantu karena barang yang dijual bisa bermanfaat dengan orang lain. Melatih kita supaya jujur dan bertanggung jawab. 3. Syarat dan rukun jual beli. Supaya jual beli sah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Rukunnya 1. Ada penjual. 2. Ada pembeli. 3. Ada barang. 4. Ada harga. 5. Dan ada kesepakatan. Syaratnya, barangnya halal dan bermanfaat, harganya jelas, tidak ada penipuan, dilakukan dengan suka sama suka. 4. Macam-macam jual beli. Beberapa contoh jual beli yang sering kita temui: tunai, langsung bayar, cicilan, bayar sedikit demi sedikit, barter, tukar barang, online lewat HP atau aplikasi. 5. Cara jual beli sesuai syariat. Dalam Islam, jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik seperti 1. Jujur saat menjelaskan barang. 2. Tidak menipu ukuran atau kualitas. 3. Tidak menjual barang terlarang. 4. Saling menghargai atau penjual dan pembeli. Contoh singkat, misalnya kita membeli roti di kantin. Penjual menyebutkan harga 5.000. Kita setuju lalu membayarnya. Barangnya jelas, harganya jelas, dan tidak ada kebohongan. Itu sudah termasuk jual beli yang benar. Jadi kesimpulannya, jual beli itu kegiatan yang sering kita lakukan dan harus dilakukan dengan jujur, adil, dan saling setuju, supaya membawa manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil penampilan teman kamu di depan, apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapinya? Tidak ada. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Sekarang kita kasih aplaus kepada kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3 silakan duduk kembali. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah aktif. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, karena kita sudah cukup fokus berdiskusi ya dan presentasi, sekarang kita lakukan ice breaking sebentar ya, supaya lebih segar. Nah, sekarang ayo semuanya berdiri sebentar.
Sudah kembali lagi kan semangatnya? Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Jadi kesimpulannya, jual beli dalam Islam asalkan jujur, tidak menipu, tidak riba, dan memenuhi syarat serta rukun ya. Kalau penjual menyembunyikan cacat barang, boleh atau tidak? Tidak boleh, betul, karena itu merugikan orang lain ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama semuanya apa yang sudah kita pelajari. Kalian juga mencoba menyebutkan poin-poin pentingnya, oke? Apa yang dimaksud jual beli menurut Islam? Silakan. Ya, terima kasih. Bagus ya. Ditambah ya, harus jujur dan tidak merugikan orang lain ya. Sebutkan satu contoh praktik jual beli yang benar. Ya, silakan. Tidak menipu dan tidak mengurangi timbangan. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya, jual beli tidak boleh di dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun, dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak mengandung riba dan penipuan. Sekarang kita lanjut ke evaluasi singkat ya. Silakan kerjakan soal yang Ibu bagikan dengan tenang dan jujur. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melihat pemahaman kalian. Kalau soal yang belum dipahami, boleh angkat tangan dan bertanya ya. Kalau ada soal yang belum dipahami, boleh angkat tangan dan bertanya ya. Rukun jual beli apa? Rukun itu bagian utama yang harus ada seperti penjual, pembeli, barang, dan akad atau kesepakatan ya. Ya, silakan. Saya Bu, Iya, silakan jawab. kalau barangnya bagus tapi mahal boleh tidak? Boleh, selama jelas harganya dan pembeli setuju tanpa paksaan. Dan anak, sekarang waktunya sudah habis. Silakan dikumpul ke depan. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Saya Bu, Ya, silakan. saya jadi tahu kalau menipu itu di dalam jual beli itu nggak boleh. Bagus, berarti nilai kejujuran sudah kalian pahami ya. Apakah diskusi kelompok membantu kalian semua lebih mengerti? Saya Bu, Ya, silakan. diskusi kelompok membuat saya lebih mengerti. Alhamdulillah, berarti kerjasama kalian sudah baik ya. Untuk tindak lanjut kalian di rumah semuanya, coba nanti kalian perhatikan contoh jual beli yang ada di sekitaran kalian, misalnya di warung atau di toko ya. Minggu depan kita akan belajar materi berikutnya. Jadi silakan dibaca dulu di buku agar saat pelajaran kalian sudah punya gambaran ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.